Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kali ini 2 kali pembelajaran karena hari kemarin adalah libur. Pada pembelajaran 3 hari ini kita akan belajar materi IPS, kemudian bahasa Indonesia, dan materi PPKN. Anak-anak bisa menyimak di bukunya di halaman 71 pembelajaran 3. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan materi IPS, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Daerah pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam. Kenampakan alam dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu pada kenampakan alam tersebut juga berbeda-beda. Ada daerah yang suhu udaranya panas dan ada pula daerah yang suhu udaranya sejuk. Kondisi alam tersebut mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Baiklah, satu persatu kita bahas kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah-daerah tertentu. 1. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah tempat untuk konsentrasi penduduk. Karena itu, daerah dataran rendah sangat cocok untuk permukiman penduduk dengan pola konsentris. Aktivitas penduduk terdiri atas berbagai jenis seperti pertanian dan perikanan tambak. Bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan bisa dikembangkan karena tersedianya air yang cukup. Di samping iklimnya yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman dataran rendah, bidang industri dan jasa di dataran rendah dapat berkembang secara optimal. Hal ini bisa terjadi karena ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana berupa transportasi jalan raya dan jalan kereta api, pusat pertokoan dan perdagangan, serta pendidikan. Kemudian yang kedua adalah daerah dengan dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Masyarakat menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Sebagian masyarakat menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Udara pegunungan yang sejuk dan segar menyebabkan beberapa masyarakat di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Selanjutnya, daerah yang ketiga yaitu daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Sebagian besar penduduk daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Masyarakat pergi melaut untuk menangkap ikan. Daerah pantai banyak digunakan sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut. Daerah pantai juga digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Itulah anak-anak materi dari IPS. Selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia. Masih mempelajari tentang bacaan teks. Teks terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling mendukung dan memiliki satu ide pokok. Di buku anak-anak bisa dilihat bacaan teks pada halaman 72 dan 73.
Bacalah teks berikut dengan seksama dengan judul Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. Kemudian anak-anak setelah membaca bisa membaca dengan judul Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. Anak-anak bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Baiklah, mari kita kerjakan bersama-sama mencari ide pokok dari tiap paragrafnya. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Selanjutnya paragraf ketiga, sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan melalui kegiatan peternakan. Paragraf keempat, kegiatan perikanan juga memanfaatkan sumber daya alam berupa ikan. Kemudian paragraf terakhir yang kelima adalah kegiatan perindustrian banyak dilakukan di daerah perkotaan. Itulah anak-anak ide pokok dari bacaan teks pada materi bahasa Indonesia. Selanjutnya materi PPKN. Beberapa contoh sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan adalah padi dan kapas. Hal ini karena padi adalah bahan pokok makanan dan kapas adalah bahan pokok pakaian. Padi dan kapas digunakan sebagai lambang sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amatilah lambang sila kelima di samping. Anak-anak bisa dibuka bukunya di halaman 74, materi PPKN. Diamati gambarnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kelima, yang terakhir, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Itulah anak-anak dari materi dari pembelajaran ketiga. Jangan lupa anak-anak dikerjakan tugasnya penilaian pembelajaran 3. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 halaman 76. Pembelajaran 4 dengan materi IPS, PPKN, kemudian bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai dari materi IPS, membahas tentang pelabuhan dan bandara. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Bandara merupakan singkatan dari bandar udara. Bandara adalah suatu kawasan yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan tempat perpindahan moda transportasi. Bagian-bagian bandara dapat dibedakan menjadi
airside, dan landside. Airside merupakan bagian bandara yang berhubungan dengan kegiatan take off atau lepas landas maupun landing atau pendaratan. Bagian dari airside antara lain runway, taxiway, dan apron. Runway adalah atau landasan pacu adalah area yang digunakan pesawat terbang untuk melakukan lepas landas dan pendaratan. Taxiway adalah area yang menghubungkan antara runway dan apron. Fungsinya adalah sebagai jalur pesawat berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya. Kemudian apron adalah area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, kegiatan pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang maupun barang. Selanjutnya bagian-bagian bandara dari sisi darat atau landside yaitu sebagai berikut. 1. Terminal. Terminal bandar udara adalah tempat penumpang mengurus perjalanan udara seperti pembelian tiket, pemeriksaan, hingga menunggu jadwal keberangkatan. Kemudian Krab merupakan area di mana penumpang naik turun dari kendaraan untuk menuju atau meninggalkan terminal bandara. Selanjutnya, tempat parkir kendaraan. Para penumpang yang akan menggunakan transportasi udara dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Itulah materi dari IPS, kemudian berpindah ke materi PPKN. Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pengalaman atau nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita berikut ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Bacalah cerita berikut. Anak bisa membacanya di halaman 77 dengan judul Makan Ikan Bersama, yaitu materi PPKN. Kemudian amatilah gambar-gambar berikut. Tulislah sila yang sesuai dengan perilaku berikut. Nah, dilihat bukunya ada gambar pada halaman 78. Mengamati gambar, kemudian sesuai dengan sila keberapa gambar tersebut. Mari kita kerjakan bersama. Gambar pertama yaitu sesuai dengan sila ketiga. Kemudian gambar kedua sesuai sila kedua. Selanjutnya gambar ketiga sesuai sila ke-1. Gambar keempat sesuai sila ketiga. Kemudian yang terakhir kelima sesuai dengan sila ke-4. Selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama dengan judul Pengaruh Geografis Terhadap Budaya Masyarakat. Bapak harap anak-anak baca di rumah di halaman 78. Kemudian tulislah ide pokok setiap paragraf dari teks yang berjudul Pengaruh Geografis Terhadap Budaya Masyarakat. Kemudian seperti biasa, dari bacaan tersebut kita cari ide pokoknya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kemudian paragraf kedua, ribuan pulau di Indonesia menyebabkan penduduk
tersebar dengan keadaan yang terpisah. Selanjutnya paragraf yang ketiga, wilayah strategis membuat banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Paragraf terakhir keempat, kondisi ekologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan penduduk dalam bidang sosial, ekonomi, dan kehutanan serta kebudayaan. Itulah anak-anak dari materi pembelajaran 4 dan sebelumnya pembelajaran 3. Bapak harap anak-anak dibaca bukunya di rumah, disimak baik-baik, kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bapak akhiri, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.